Hai para Sundaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film The Legend and Hack of Shaolin yang rilis pada tahun 2021. Film ini menceritakan seorang dokter yang ahli kungfu yang mana perguruan Shaolinnya telah dimusnahkan oleh kekaisaran dan dirinya telah diberikan amanah oleh mendiang gurunya untuk membawakan sebuah peta harta karun kepada salah satu organisasi di provinsi Tiongkok di bagian selatan, sehingga di perjalanannya banyak sekali para musuh yang ingin mengambil peta tersebut. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film memperlihatkan seorang pendekar dengan menaiki kuda untuk mendatangi sebuah kuil Shaolin. Setelah sampai di sana, terlihat banyak mayat berserakan yang merupakan para murid Shaolin yang ternyata telah dibantai oleh pasukan prajurit kekaisaran yang katanya para murid Shaolin ini telah bekerja sama dengan pemberontak. Di saat pendekar ini sedang mengecek yang kemungkinan ada nyawa yang masih bisa diselamatkan, tiba-tiba terlihat salah satu murid Shaolin yang masih hidup sedang terpojok oleh prajurit kekaisaran yang bernama Fang Xiu. Kemudian datanglah pendekar ini untuk membantunya, yang ternyata itu merupakan kakak seperguruannya yang bernama Hong Xiguan. Tanpa basa-basi, Hong Xiguan pun langsung mengeluarkan tombak besinya untuk mengalahkan para prajurit tersebut. Setelah membasmi para penjahat dari kekaisaran itu, akhirnya mereka berdua pun berduka karena sang guru dan seluruh saudara seperguruan mereka telah tewas. Namun tiba-tiba datanglah seseorang dari kejauhan yang ikut berduka atas kematian sang guru. Ternyata dia adalah Yu Fei yang juga salah satu murid di kuil ini. Sontak Hong Xiguan pun kaget kenapa dia masih hidup dan datang di saat semuanya telah berakhir. Dan Ternyata dia merupakan pengkhianat yang telah memberikan racun ke dalam sumur di kuil Shaolin yang membuat sang guru dan para murid lainnya keracunan, sehingga mereka semuanya dengan mudahnya dibantai oleh pasukan prajurit kekaisaran. Mengetahui hal itu, Hong Xiguan pun langsung menghajarnya dan pertarungan pun terjadi. Di tengah pertarungan, Hong Xiguan pun tertusuk di bagian perut, yang mana pisau kecil itu telah diracuni oleh Yu Fei sebelumnya. Namun meskipun kondisi Hong Xiguan telah lemah karena pisau beracun itu, Yu Fei tetap tidak bisa mengalahkan Hong Xiguan. Dikarenakan Hong Xiguan merupakan kakak seperguruannya yang telah terlebih dahulu merasakan pahitnya latihan Shaolin, sehingga Yu Fei pun tewas di tangan Hong Xiguan. Di saat setelah pertarungan itu, Hong Xiguan dan Fang Xiu pun teringat akan amanah dari gurunya, yaitu peta harta karun yang dititipkan kepada mereka untuk diantarkan kepada ketua organisasi persaudaraan yang berada di provinsi Tiongkok di bagian selatan, sehingga mereka ini akan melalui perjalanan dari utara menuju ke selatan, dan cerita perjalanan mereka pun baru saja akan dimulai. Scene pun diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik misterius yang merupakan ketua dari sekte Teratai Putih, yang saat itu telah didatangi oleh seorang menteri dari kekaisaran bernama Tian Fang yang bertujuan ingin bekerja sama untuk mendapatkan peta harta karun dari tangan Hong Xiguan. Namun wanita ini menolak dan menyerang Tian Fang dikarenakan dianggap sebagai saingan untuk mendapatkan peta harta karun tersebut. Namun tiba-tiba pertarungan tersebut berhenti begitu saja dikarenakan ia mengancam akan menghancurkan sekte Teratai Putih, seperti dia menghancurkan Shaolin dengan pasukannya jika wanita itu masih menolak untuk bekerja sama. Keesokan harinya di pasar, terlihat masyarakat telah dihebohkan oleh pengumuman sayembara dari kekaisaran yang isinya merupakan siapapun yang bisa menangkap Hong Xiguan beserta Fang Xiu maka akan mendapatkan upah yang besar dari sang kaisar.
Kemudian Xin pun beralih ke seorang tokoh masyarakat yang bernama Wu Xin yang telah mendengar sayembara tersebut. Ia sebagai seorang yang selama ini juga mencari peta harta karun itu. Dia mengira bahwa Hong Xiguan dan Fang Xiu lah yang telah membawa peta harta karun itu, sehingga Wu Xin dan pasukannya pun menemukan Hong Xiguan yang saat itu sedang melewati hutan bambu. Hong Xiguan yang mengetahui maksud kedatangan mereka, pertarungan pun terjadi. Dikarenakan pasukan Wu Xin bukanlah tandingan mereka berdua, sehingga pasukan itu pun dikalahkan dengan mudahnya. Lalu Hong Xiguan pun kabur dengan melemparkan peta harta karun kepada Wu Xin, yang ternyata itu merupakan peta palsu, sehingga pasukan Wu Xin itu pun mengejar mereka berdua. Namun ketika Hong Xiguan telah sampai di sebuah desa, tiba-tiba beberapa anak panah mengenai warga tersebut, dan ketika itu juga muncullah seorang gadis bernama Xiao Yu yang berteriak menangis sambil mengakui bahwa itu adalah kedua orang tuanya. Tak lama kemudian sampailah Wu Xin di sana beserta pasukannya, yang mana Hong Xiguan menganggap mereka penyebab kematian warga tersebut hingga dirinya akan menghajar mereka. Namun tiba-tiba Yu Fei yang dianggap tadinya sudah mati ternyata kembali hidup dan menyerang Hong Xiguan dengan membabi buta. Saat itu Hong Xiguan telah kewalahan untuk menghadapi Yu Fei, dikarenakan ternyata Yu Fei telah mempunyai ilmu kebal. Di saat yang sama Wu Xin dan pasukannya telah berhasil dikurung oleh Fang Xiu. Dengan kesempatan itu dimanfaatkannya untuk kabur dengan membawa Xiao Yu. Di sisi lain, Hong Xiguan yang merasa kewalahan untuk menghadapi Yu Fei, Hong Xiguan pun juga ikut kabur. Beberapa bulan kemudian, setelah menempuh perjalanan yang sangat panjang, Hong Xiguan dan Fang Xiu akhirnya sampai di Guangdong, dan mereka membuka sebuah klinik pengobatan tradisional yang ternyata Hong Xiguan merupakan seorang dokter. Yang meskipun klinik baru, akan tetapi klinik ini menjadi klinik yang paling terlaris di Guangdong, dan ternyata Xiao Yu juga ikut bersama mereka untuk membantu di klinik ini. Di suatu malam, terdapat dua orang yang berada di atas atap menuju klinik, yang ternyata mereka ini merupakan pencuri yang akan mengambil beberapa obat di kliniknya Hong Xiguan. Namun Hong Xiguan yang mengetahui hal tersebut membuat dirinya keluar dengan membawa sebuah tongkat andalannya, dan pertarungan pun terjadi. Ketika Hong Xiguan akan menghajar salah satu pencuri tersebut, tiba-tiba orang itu berteriak dan membuka cadarnya. Ternyata pencuri itu merupakan seorang perempuan yang bernama Mei bersama ibunya bernama Bibilin. Melihat Bibilin dalam keadaan sakit, dengan kedermawanannya Hong Xiguan pun menawarkan bantuan untuk mengobati penyakitnya, dan akhirnya mereka pun tinggal di klinik Hong Xiguan untuk terapi pengobatan. Singkat cerita, hari demi hari berlalu. Dua gadis cantik yang tinggal bersama Hong Xiguan ini mulai jatuh cinta kepadanya. Xiao Yu yang merupakan gadis kalem pun sudah berani memeluknya. Namun Mei berbeda caranya agar Hong Xiguan bisa memperhatikannya, yaitu Mei mulai mengeluarkan jurus kungfu andalan keluarganya, yaitu pukulan Feng Yan. Dan pukulan inilah yang digunakan Hong Xiguan untuk mengobati penyakit Bibilin. Mengetahui pukulan kungfunya dikuasai Hong Xiguan, Bibilin mulai berpikir kenapa Hong Xiguan bisa menguasai teknik tersebut. Dan ternyata anaknya sendirilah yang mengakui bahwa alasan anaknya mengajari pukulan Feng Yan dikarenakan dirinya menyukai Hong Xiguan. Dan singkat cerita, demi anak gadisnya itu, Bibilin sendiri yang meminta Hong Xiguan untuk melamar anaknya. Beberapa hari kemudian, suatu hari keberadaan Hong Xiguan diketahui oleh organisasi persaudaraan Guangdong, dan Hong Xiguan diundang untuk bertemu ke kediaman pimpinan mereka untuk menyerahkan peta harta karun yang dititipkan mendiang gurunya.
Kemudian Hong Siguan pun datang untuk bertemu kepada pemimpin yang mengaku sebagai organisasi persaudaraan. Orang ini bernama Feng Lin. Setelah mengobrol beberapa kata dan akan meminum teh hangat, tiba-tiba terlihat ada bayangan seseorang di balik kain itu yang akan menyerang Hong Siguan. Hong Siguan pun memiliki firasat bahwa dia sedang dalam jebakan, dan benar saja ketika dia hendak berpamitan, datanglah beberapa orang yang telah membawa senjata untuk menyerangnya dan pertarungan pun terjadi. Di dalam pertarungan tersebut, Hong Siguan dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Hong Siguan pun melarikan diri dengan meninggalkan peta harta karun yang palsu. Setelah mereka tempat tinggalnya telah diketahui oleh musuh, Hong Siguan segera mengajak mereka untuk meninggalkan tempat tersebut. Ternyata dalam pelarian mereka dikepung oleh Feng Lin bersama pasukannya, dan lebih parahnya lagi prajurit kekaisaran pun tiba di tempat tersebut hingga perkelahian besar pun terjadi. Di saat itu, Bibi Lin berhadapan langsung dengan Feng Lin, yang mana ternyata Feng Lin merupakan pembunuh suaminya dulu. Pertarungan mereka pun sangat sengit dikarenakan mempunyai aliran kungfu yang sama. Sedangkan Hong Siguan berhadapan langsung dengan Menteri Kekaisaran yaitu Tian Fang, dan pertarungan mereka pun sangat menegangkan. Melihat ibunya kalah dan tumbang, Mei pun segera menghampirinya, namun ibunya terkena pukulan sehingga Hong Siguan pun segera membantunya. Dan akhirnya mereka pun berhasil kabur dari para penjahat tersebut. Kemudian sampailah mereka di sebuah rumah kosong. Namun sangat disayangkan akibat pukulan tadi membuat Bibi Lin harus mengembuskan napas terakhirnya. Sebelum meninggal, Bibi Lin berwasiat kepada Hong Siguan agar nanti menikah dan menjaga putrinya itu. Di suatu malam, tiba-tiba Mei memeluk Hong Siguan dikarenakan habis mimpi buruk. Lalu datanglah Xiao Yu melihat adegan tersebut. Hingga Xiao Yu pun langsung menangis cemburu sambil mengatakan jika dirinya pun yatim piatu yang harus diperhatikan. Setelah itu Xiao Yu langsung menemui Fang Xiu dan mengatakan bahwa Xiao Yu telah menodainya. Entah apa yang dimaksud menodainya tersebut, sehingga Fang Xiu salah paham dan menemui Hong Siguan sehingga mereka pun berkelahi. Namun beberapa saat kemudian, lagi-lagi mereka dikepung oleh prajurit kekaisaran yang dipimpin oleh Tian Fang. Sebelum pertempuran, Hong Siguan berjanji kepada Tian Fang akan memberikan peta secara cuma-cuma, dengan syarat membiarkan dua wanita bersamanya melarikan diri, dan Tian Fang pun menyetujuinya. Namun itu hanyalah sebuah kebohongan. Setelah melihat Xiao Yu dan Mei telah keluar dari kampungan, Hong Siguan menantang mereka semua dan pertempuran sengit pun terjadi. Di lain tempat, ketika Xiao Yu dan Mei sedang melarikan diri, ternyata mereka berdua telah dikepung oleh pasukan teratai putih, yang ternyata di situ juga ada Feng Lin, musuh bebuyutan Mei. Dikarenakan telah geram melihat wajah Feng Lin yang telah membunuh ibunya, singkat cerita Mei pun langsung memulai pertarungannya. Di waktu yang sama, Hong Siguan dan Fang Xiu harus berjuang membela diri dari serangan prajurit kekaisaran yang jumlahnya tak kunjung habis. Dan tiba-tiba datanglah Yu Fei yang menyerang dengan dibantu oleh pasukan teratai putih untuk membunuh beberapa prajurit dan juga membunuh Tian Fang. Yang awalnya Yu Fei terlihat melakukan itu semua untuk membantu Hong Siguan, namun ternyata itu hanya karena tidak ingin ada saingan dalam perebutan peta harta karun. Dikarenakan Yu Fei memiliki ilmu kebal, sehingga membuat Hong Siguan kewalahan untuk menghadapinya. Dan pada akhirnya, Hong Siguan pun mengeluarkan jurus andalannya, yang mana jurus ini merupakan jurus ciptaannya sendiri, yaitu gabungan dari berbagai pukulan Shaolin dan pukulan Feng Yan.
dan pada akhirnya Yu Fei pun dapat dikalahkan. Beralih ke tempat lain, di dalam pertarungan mereka, akhirnya Mei pun bisa mengalahkan Feng Lin, yang pada akhirnya bisa membalaskan dendam atas kematian ibu dan ayahnya itu, sehingga Feng Lin pun tewas di tangannya. Namun Mei juga pingsan akibat kehabisan tenaganya. Kemudian Hong Xiguan dan Fang Xiu pun menuju tempat kejadian tersebut, di mana Xiao Yu dan Mei berada. Namun mereka tidak menemukan apapun kecuali mayat Feng Lin dan selembar tulisan, yang mana isinya adalah bahwa Mei telah disandra oleh sekte Teratai Putih. Sehingga Hong Xiguan pun datang dan langsung disambut hangat oleh sekte Teratai Putih, dan pertarungan pun terjadi. Setelah pertarungan tersebut, Hong Xiguan langsung melihat Mei yang telah disandra, namun tidak melihat keberadaan Xiao Yu. Dan tiba-tiba muncullah seorang wanita cantik yang ternyata dia merupakan Xiao Yu. Ternyata gadis cantik nan lugu yang selama ini bersama mereka adalah pemimpin sekte Teratai Putih yang selama ini menyamar. Dia sengaja membunuh kedua warga tersebut di saat itu agar dia bisa ikut Hong Xiguan. Yang saat itu Hong Xiguan telah percaya bahwa warga itu merupakan kedua orang tuanya. Tujuannya adalah untuk mencuri peta harta karun dari Hong Xiguan. Namun selama ini tidak berhasil dikarenakan Hong Xiguan sangat pandai dalam menjaga peta harta karun tersebut. Bukan hanya itu, Xiao Yu jugalah yang telah mempengaruhi Yu Fei sehingga Yu Fei memberontak dari Shaolin dan pertarungan pun terjadi. Meskipun Xiao Yu terkenal dengan sebutan penyihir licik, namun dirinya masih belum bisa mengalahkan Hong Xiguan, hingga pada akhirnya dia pun kabur dan menghilang. Setelah menyelamatkan Mei, tempat sekte Teratai Putih pun dihancurkan oleh Hong Xiguan. Singkat cerita, semua musuh telah ditumbangkan oleh Hong Xiguan, dan dia pun berhasil menyerahkan peta harta karun kepada ketua organisasi persaudaraan sesuai amanah mendiang gurunya. Dan cerita pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur dari Ningali Film. Xiao Tong undur diri dan salam Sundaners.